Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Berbicara tentang Isra Mi'raj ini menjadi masalah besar sesungguhnya. Memang peristiwa Isra Mi'raj ini telah menimbulkan kegaduhan besar di kalangan umat Islam, antara pro dan kontra, antara yang percaya dan tidak percaya. Yang tidak percaya juga terdapat kino-kino, yang percaya pun terdapat kino-kino juga. Semua umat Islam yang percaya iya, tetapi juga beda percayanya. Seperti Mu'tazilah percaya, tapi mereka mengatakan itu perjalanan ruhani, bukan jasadi. Lalu Ahli Sunnah wal Jamaah yang mendukung perjalanan jasad itu dengan dalil, yaitu Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya. Kalau abdul itu kan physically, jasadnya itu. Tetapi juga timbul persoalan lagi, bi abdi ini siapa? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa? Nabi Muhammad itu bukan yang diberangkatkan itu. Nah, lalu kemudian di dalam surat Al-Isra sendiri yang tadi disebutkan oleh Pak Profesor Kamarudin, coba kita lihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul alim. Mereka bertanyakan, bi abdi ini siapa? Tidak disebutkan Nabi Muhammadnya kok. Tetapi langsung setelah itu ayat yang keduanya, wa ataina Musal kitab. Bukan Muhammad, Nabi Musa. Yang ini Nabi Muhammad Musa. Ini bermasalah. Jadi ini sekali. Ya. Kemudian dua peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu terjadi pada tahun kedua ba'dal bi'tsah, ay ba'da bi'tsatihi rasulan. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul, tahun kedua itu diisrakan. Jadi surat Al-Isra ini turun pada tahun kedua setelah Nabi diangkat jadi Rasul, yang bunyinya seperti itu. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Adapun Mi'raj ini peristiwa yang berbeda. Terjadinya pada abad ke-11, tahun ke-11 atau 12 setelah diutus Nabi. Jadi bedanya berapa tahun? 9 tahun ya? 9 tahun bedanya. Dan suratnya An-Najm ini. Ya, ini adalah kisah Mi'raj. Dua peristiwa yang terjadi pada beda waktu 9 tahun lalu digabung menjadi satu, Isra dan Mi'raj. Ini juga menjadi masalah juga. Ini kita cerita kegaduhan setelah terjadi itu. Kemudian yang dipertanyakan lagi, orang menganggap bahwa Isra ini sebagai suatu mukjizat. Mari kita bicara tentang mukjizat. Salah satu faktor yang sangat paling substantif dalam menentukan kemukjizatan adalah kejadian yang di luar nalar manusia, di luar kebiasaan, melanggar hukum alam yang umumnya terjadi. Dan yang kedua adalah ada saksi, eyewitness, ada saksinya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta asli, diusap bisa melihat lagi. Banyak yang melihat.
Nabi Musa memukul orang mati dengan pahanya sapi, lalu dia bisa bangkit lagi. Hasilnya banyak. Nabi Yusuf juga sama, bertanya kepada bayi yang baru lahir, siapa yang bersalah, aku atau Zulaikha? Si bayi mengatakan kalau baju Yusuf yang sobek depannya berarti Yusuf yang salah, Zulaikha yang benar. Tapi kalau yang sobek baju belakangnya berarti Yusuf benar, Zulaikha yang salah. Itu ngomong di depan raja, orang banyak. Nabi Musa juga sama, memukul lautan terbelah menjadi dua, umatnya melihatnya. Nah, sekarang ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ada yang nganter enggak? Lalu pulangnya ada yang jemput enggak? Enggak. Malah dia tinggal di saudaranya, saudara perempuan, anak pamannya itu, Ummu Kalsum ya, kalau nggak salah namanya itu. Dia nginep di rumah saya pagi hari, terus dia cerita. Nah kalau dia cerita, kita tidak melihatnya, dari mana kita menyebutnya sebagai mukjizat? Ini Haji Fuad cerita, dia barusan dari Jakarta tadi jam 8 lebih 20 menit udah di sini. Dia cerita kok. Ya. Nah itu, jadi nggak ada saksi matanya, eyewitnessnya nggak ada. Apakah itu kita sebut mukjizat atau tidak? Pertanyaan. Kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa pada tahun kedua setelah hijrah. Siapa yang kapan dinobatkan atau namanya konsensus ya atau konvensi bahwa Ka'bah itu tempatnya berhala itu disebut Masjidil Haram itu kapan sebetulnya? Dan siapa yang berhak, otoritas yang memberi nyebutnya dia di Masjidil Haram? Apakah waktu itu sudah jadi masjid? Belum. Kemudian Masjidil Aqsa, apa sudah jadi masjid? Belum. Baru jadi masjid itu setelah ditaklukkan oleh Umar. Lalu dibangun masjid itu. Waktu Nabi belum ada masjid. Belum ada orang yang menyebutkannya itu sinagog Nabi Sulaiman, tempat ibadahnya orang Yahudi kan namanya sinagog ya, tempat ibadahnya. Nah, Mekah Ka'bah itu tempat sembahyangnya, tempat ibadahnya penyembah berhala. Di sekitarnya ada 480 berhala di sekitar Ka'bah itu, dan belum ada orang sholat di situ, dan itu belum sebagai masjid. Ada juga orang sebagai musola, ya kan, sebagai musola dalam Al-Quran pada zaman Nabi Ibrahim dulu kan. Nah, karena zaman dahulu kala malah justru dalam Al-Quran diinformasikan inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Awal rumah Tuhan dibuat itu adalah di Bakkah. Di mana Bakkah itu adalah Mekah. Apakah Bakkah itu Mekah atau ini juga perlu kajian antropologi juga. Masih banyak sekali persoalan-persoalan yang kita bicarakan. Kemudian sampai sholatnya saja sampai sekarang tidak ada yang sama. Dari mulai takbir sampai tahiyat, dari mulai ada yang sedekap, ada yang tidak, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak, yang baca Fatihah ada yang baca basmalah, ada yang tidak. Ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang menunjuk ke goyang-goyang, ada yang tidak. Semuanya berbeda. Jujur saja, Nabi Muhammad sholatnya seperti apa? Hadisnya mengatakan hanya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti aku sholat. Lalu bagaimana sholatnya? Kita tidak mendapatkan informasi yang pasti bahwa Nabi sholatnya seperti ini. Pernah saya konfirmasikan dengan Dr. Quraish Shihab. Saya bilang, Pak Quraish Shihab, kita ini sholat bermacam-macam. Yang benar mana? Kunut atau tidak? Baca Fatihah atau tidak? Baca Fatihahnya pakai basmalah atau tidak? Sedekap atau selonjor tangannya? Waktu nunjuk di goyang-goyang atau tidak? Semua mengatakan Rasul begini. Yang sedekap, yang mengatakan Rasul sedekap, yang tidak sedekap mengatakan Rasul
tidak serakah. Yang bilang kunut sunut Rasul kunut, yang bilang mengatakan tidak kunut ya Rasul tidak kunut, bahkan saling bid'ah membid'ahkan, di ujungnya saling menuduh masuk neraka. Gara-gara kunut masuk neraka. Ini jadi persoalan. Nah, persoalan Islam ini sampai sekarang ketika kita bicarakan dengan secara rasional, saya banyak gagal. Di penghujungnya malah bertengkar pokoknya. Masing-masing dia mengatakan pokoknya, ya sudah pokoknya maksud itu lagi. Jadi ini penting sekali falsafah ini kita bilang dengan ahli, kan gitu. Ya. Banyak persoalan semacam itu. Dan kemudian Pak Quraisy mengatakan karena Rasulullah yatanawwa'u fi salatihi. Nabi itu salatnya bervariasi. Jadi kadang-kadang sadaqah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baca kunut, kadang-kadang tidak, kadang-kadang usul, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baca Fatihah, kadang-kadang tidak. Nanti kadang-kadang baca Fatihah, baca basmalah, kadang-kadang Fatihah tanpa basmalah. Begitu kira-kira kata Profesor Dr. Syekh. Saya bilang ya udah, kalau begitu saya pengen sholat seperti Nabi seperti itu. Nanti digoyang-goyang, nanti kadang-kadang tidak. Nanti kadang-kadang sedekah, kadang-kadang tidak. Boleh enggak? Ketawa dia. Ini jadi persoalan. Dan juga kebanyakan hadis-hadis Nabi tentang sholat itu nggak ada hadis mutawatir. Samanya hadisnya hadis ahad semuanya. Kalau hadis ahad itu berbeda-beda. Kalaupun sahih, sahih li ghairihi. Kalaupun hasan, hasan li ghairihi. Jadi mencapai dengan sahih itu karena ada hadis lain yang lafadznya yang sama, lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Jadi sahih li ghairihi. Nah, saya ingin umat Islam jangan bertengkar masalah ini supaya yang percaya ya silakan, yang tidak ya silakan. Apakah perjalanan jasadi, apakah perjalanan rohani dan sebagainya. Supaya jangan bertengkar, maka saya ingin mengatakan bahwa ada hal yang perlu dipercayai, ada yang boleh percaya, boleh tidak. Jadi yang wajib dipercaya satu bahwa Nabi melakukan Isra, Nabi melakukan Mi'raj. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah sholat 5 waktu. Itu yang wajib dipercayai. Tetapi apakah 5 waktu itu setelah bargaining dengan Tuhan, tawar menawar, ataukah setelah dimarah-marahin Nabi Musa suruh minta kortingan kepada Tuhan sampai 9 kali, itu mah boleh percaya, boleh tidak. Karena tidak menjadi murtad kalau orang, karena apa yang diyakini, mana mungkin masa Nabi saya ditongor-tongor sama Nabi Musa suruh nganyang, memangnya Allah nggak tahu? Ya, masa Nur Nabi Musa pangkatnya tinggi mana sih Allah sama Nabi Musa? Jangan-jangan ini hegemoni Israel, bang Yahudi untuk merendahkan umat Islam. Nabi aja bisa ditunjuk, nggak bakal mampu loh Muhammad. Aku aja umat seminggu sekali nggak sholat paling 50 kali sehari. Seneng nganyang dulu. Mana mungkin Nabi Muhammad menawar kepada Allah? Nabi Muhammad adalah orang yang sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Enggak pernah berkeluh kesah, enggak pernah nawar kok. Enggak mungkin. Jadi kalau itu mana? Ya percaya silakan, tidak juga tidak apa. Yang penting dipercaya adalah sholat 5 waktu. Kiblatnya menghadap Ka'bah. Harus wudu dulu. 5 waktu itu terdiri dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang wajib dipercayai. Kemudian rokaatnya wajib dipercayai. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu yang wajib dipercayai. Adapun bertemu dengan para nabi-nabi, kemudian sholat berjamaah, ini ada satu kritikan. Di langit ketiga itu dengan Nabi siapa ketemunya tuh? Nabi Zakaria ya, itulah. Jadi beliau sholat di Masjid Aqsa dengan para nabi semuanya ini. Nah, ketika di langit ketiga, Jibril ngetok pintu, ya kan gitu. Ya kita nggak usah berimajinasi lah, nanti jadi makin jauh. Nanti
Langit ada pintunya, grendelnya segede apa? Ya kan, ya itu. Kemudian siapa kamu? Ana Jibril. Sama siapa? Abdul Salihun ibnu Salih. Muhammad bin Abdullah. Silakan masuk. Begitu ketemu, oh kamu Muhammad. Dia nanya, jadi kamu sudah diutus jadi nabi? Iya. Kok nanya? Tadi katanya sholat berjamaah. Nah, ini. Jadi artinya bahwa ada beberapa hal yang semacam itu. Jadi nanti ada kajian khusus itu bahwa ada satu tren namanya rihlah samawiyah. Jadi perjalanan langit menjadi satu model sastra pada zamannya, apakah itu Risalatul Ghufran Abu Ala Al-Ma'ari juga ceritanya juga perjalanan langit. Kemudian Dante Alighieri juga itu pendiri pertama, peletak pertama bahasa Italia resminya, ya, itu mencari kekasihnya Petris di langit ke-7, menembus dengan malaikat-malaikat yang bersayap-sayap, itu sama seperti misalnya sampai pada Flash Gordon terakhir cerita langit itu. Nah itu apakah itu semacam itu? Cuman di kitab Bukhari itu sendiri bahwa kisah Isra Miraj itu adalah hikayat. Ya, hikayat itu artinya ya cerita gitu. Jadi artinya bagi saya tidak percaya nggak ada masalah, percaya juga nggak ada masalah, silakan saja. Yang penting yang kita percaya Isra adalah benar, Mi'raj adalah benar, hasilnya sholat lima waktu. Apakah proses tawar menawar tepat langsung, ya itu terserah. Jadi begini, Nabi Adam itu manusia pertama atau bukan, terserah. Anda yakin ya silakan, tidak murtad tidak kafir. Kalau Anda tidak yakin sebagai manusia pertama juga silakan, tidak murtad tidak kafir. Yang penting Adam adalah Nabiullah. Nabi Adam makanya daging mentah atau daging matang? Kalau daging matang digoreng atau dibakar? Kalau dibakar kapan dia bisa menemukan apinya? Kalau digoreng pakai minyak apa? Minyak sawit apa? Dibikin di mana? Pabriknya di mana? Menjadi masalah. Kalau itu masalah peradaban, masalah antropologi, kajian-kajiannya. Jadi yang penting adalah Nabi. Ya kan begitu? Dan ditempatkan surga. Seperti itu saja. Nah ketika istri melahirkan yang bidani siapa? Ya kan begitu. Nah itu adalah hal yang, jadi ada yang boleh dipercaya, ada yang harus percaya, ada yang boleh percaya juga boleh tidak, supaya kita jangan bertengkar. Tolong umat Islam jangan saling mengkafir-kafirkan. Kalau beda kafir ini berarti bukan kita tidak percaya kepada Nabi. Yang kita ragukan apa betul Nabi mengatakan begitu. Ya kan? Ya, seperti itu masalahnya. Jadi menghindari jangan sampai masalah Isra Mi'raj ini menjadi persoalan yang sangat sangat rawan lalu akhirnya menjadi pertengkaran. Karena bagaimana ini akibatnya sampai masjid saja beda kok. Saya nih pernah masuk berjamaah melotot semua matanya ini. Ya salah apa? Nggak usah disebutin masjidnya ya. Barangkali saya sendalnya nggak dilepas, enggak saya lepas. Barangkali saya nggak pakai topi, pakai topi. Barangkali kancing terbuka, enggak. Pada melotot semua, seperti tidak suka. Saya pun keluar, karena mereka bajunya putih semua, saya pakai batik. Ya. Ada lagi yang dicuci lagi, sampai sholat saja beda satu dengan yang lain. Apakah seperti ini hasil Isra Mi'raj itu? Ini menjadi persoalan sesungguhnya. Mereka mengatakan Nabi begini, kayak sok tahu, kapan pernah ketemunya? Kita sama-sama tidak tahu. Ini juga katanya, mana yang benar bagaimana kita tidak tahu. Oleh karena itu, apapun yang kau yakini, kalau Anda yakinnya digoyang-goyang, silakan. Tapi jangan menyalahkan orang yang tidak goyang-goyang. Orang yang baca basmalah, ya silakan. Yang tidak, langsung alhamdulillah rabbil, ya nggak ada masalah. Itu sampai di Mekah saja dulu itu sholat itu ada 4 imamnya.
mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali 4. Baru setelah Wahabi menang, kepret itu bersatu, nggak ada begitu. Baru sekarang sampai sekarang satu. Jadi seperti itu persoalannya. Jadi apakah Isra Mi'raj ini seperti itu? Jadi artinya yang jadi persoalan sholat itu sendiri dikaitkan bukan dengan bulan, tetapi dengan matahari. Bulan puasa, mulai puasa pakai bulan, tapi buka puasa mulai imsaknya berdasarkan matahari digabungan. Ini dua-duanya semacam ini, betul nggak? Iya. Ya kan begitu. Nah, oke, sekarang kembali. Ketika orang itu ada di luar planet bumi, kiblatnya kemana? Andai kan di sana. Nah, ini jadi persoalan. Jadi ini sesungguhnya bahwa kalau saya melihatnya Isra Mi'raj ini, sholat ini, ibadah sholat ini adalah ibadah yang bertujuan betul-betul ingin membangun komunikasi yang intensif antar umat Islam. Kita telah bangun satu persatuan.